Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pada pagi hari ini kita masuk teori ketujuh tentang penyelesaian sinyal konflik menggunakan metode kasket. Pada praktikum kemarin kita sudah mencoba gerakan A maju, B mundur, A mundur, dan terjadi konflik. Jika kita simulasikan di sini, kita lihat ya, untuk pergerakan ini B0-nya dia sudah aktif. Kemudian jika kita tekan push button, maka silinder A-nya tidak bisa bergerak. Kenapa dia tidak bisa bergerak? Karena katup 5/2 yang ini itu sinyal aminnya sedang ada angin. Terlihat di sini warna biru tua. Sehingga jika kita tekan push button, sini kan ada dua angin biru tua ya. Nah, jika ditiup angin dari sebelah kiri maupun sebelah kanan, maka si katup 5/2 ini tidak bisa bergerak. Nah, maka ini kita sebut sebagai sinyal konflik. Nah, bagaimana cara menangani permasalahan ini? Maka caranya adalah si pembuat sinyal konflik ini kita matikan dulu anginnya. Ya, berarti kan dengan cara si supply ini kita matikan ya. Misalkan kita putuskan nih. Jadi meskipun si ini ketekan, si B0 tertekan, kan nggak ada angin dia, maka dia bisa bergerak. Cuman ya berikutnya nggak bisa gerak lagi. Karena kan setelah A plus, B mundur, di sini terjadi lagi konflik nih. Si mundurnya, jadi dia tidak bisa mundur karena si A1 ini sedang aktif nih, ada sinyal. Nah, maka otomatis ini kan harus kita matikan juga ya sinyal yang ini nih. Nah kan susah tuh mati ini ya. Nah maka kita pakai metode kasket untuk menangani sinyal konflik ini. Nah, kita pelajari sinyal konflik ini. Nah, untuk menangani sinyal konflik, kita harus tahu dulu pergerakan-pergerakan silinder tersebut ada potensi sinyal konflik atau tidak. Nah, cara menentukan potensi sinyal konfliknya itu caranya adalah ini kan semua pergerakan jumlahnya genap ya, karena kan ada maju dan mundur. Pasti gerakannya jumlahnya ini genap ya, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, caranya kita bagi dua dulu nih. Kita bagi dua. Ya, ini tengah-tengahnya ya. Nah, sekarang kita lihat nih, tanpa melihat plus minusnya, apakah dia terjadi pengulangan atau tidak. Misalkan yang pertama nih kan A, B, A, B. Nah, kalau kita lihat seperti ini, jika dia terjadi pengulangan sebelah kiri dan sebelah kanan sama, jika sebelah kiri dan kanan adalah sama, maka tidak konflik. Berarti yang ini tidak ya. Nah, untuk yang berikutnya ini sama juga ya, AB. Ini AB, AB. Maka dia tidak konflik ya. Untuk yang ketiga itu AA, BB. Nah, kan beda nih, maka dia konflik. Untuk yang berikutnya ini CAB, CAB, maka dia tidak konflik. Untuk yang ini CAB, ini CBA, maka dia konflik. Untuk yang bawah, yang terakhir, ini kan A, B,
C, CB, maka dia konflik. Nah, jika kita sudah tahu kalau dia konflik, maka kita pakai metode cascade. Tapi kalau dia tidak konflik, ya pakai metode yang kemarin. Nah, seandainya konflik, misalkan kita buat yang tadi ya, yang di soal A plus, B plus, B min, A min. Nah, jika dia sinyal konflik, maka kita buat sketsanya dulu ya. Sketsa cascade. Cara membuat sketsa cascade. Yang pertama, buat grup. Dengan anggota tidak boleh ada yang sama ya. Tidak boleh ada huruf yang sama dalam satu grup. Misalkan ini kan A plus, B plus, B min, A min. Jadi hurufnya nggak boleh sama. Jadi kan ini A plus, B plus. Nah, ini kan B plus sama B min. Ini harus dipisah grupnya, maka kita buat di sini garisnya, garis pemisah. Ini kita buat namanya S1 dan ini S2. Contoh lain, misalkan A plus, A min, B plus, B min. Nah, ini kan A plus, A min. Nah, ini kan hurufnya sama ya, sama-sama A. Maka kita harus pisahkan dia. Karena A dan A tidak boleh dalam satu kelompok. Kemudian A min, B plus. Nah, ini kan beda huruf, nggak apa-apa. Nah, di sini ada B plus dan B min. Jadi tidak boleh satu grup. Maka kita harus pisahkan ya. Ini grup S1, ini S2, dan S3. Contoh lain, nah seperti ini, maka dia ada berapa grup? Nanti kita bagikan ya. Ini grup S1, kemudian A, B, nah ini kan ada B. Bisa lagi, ini grup S2, ini B sama C, ini berarti ada 4 grup. Nah, setelah kita tahu grupnya itu, maka yang kedua, buat anak panah. Buat anak panah di atas untuk dalam grup, dan anak panah di bawah untuk antar grup. Contoh kita buat tadi ya,
A plus, B plus, B min, A min. Tadi kan grupnya seperti ini ya, ini S1, ini grup S2. Nah, sekarang kita buat panahnya. Panah di atas untuk dalam grup berarti ini ya, dalam grup S1. Ini panahnya di atas. Kemudian yang juga tanda panahnya di atas. Untuk yang antar grup, panahnya di bawah. Ini ya berarti ya. Lewati garis atau pindah grup, panahnya di bawah. Dan ini kembali lagi ya ke asal. Kemudian langkah ketiga, beri nama anak panahnya. Sesuai huruf ekornya. Dan ganti tanda plus minus. Plus ganti ke 1, minus ganti ke 0. Contoh A plus itu ke A1, B plus ke B1. Kalau A min berarti ke A0, B min berarti ke B0. Nah, kita kasih tanda apa? Kasih namanya ya. A plus berarti sini A1, B plus berarti namanya B1, B min ini B0, dan yang terakhir ini A min ya, berarti ini A0. Nah, khusus yang terakhir ini kita tambahkan push button. Nah, sudah jadi sketsanya. Ini sketsa untuk A plus, B plus, B min, A min. Sekarang kita buat lagi contoh yang lain. Misalkan A plus, A min, B min, B plus. Ini ada 3 grup kasket. Yang pertama ya, yang kedua ini S1, S2, S3. Nah, ini lupa tadi, ini kita kasih keterangannya. Ini tuh S1, ini tuh S2. Kita buat panahnya yang ini di bawah, juga di bawah, dan yang terakhir kembali, dan yang ini di atas ya. Pokoknya kalau dia lewat garis maka panahnya di bawah. Sebentar kita kasih nama sesuai dengan ekornya. Ini A1, ini A0, B0, B1 plus push button. Nah, jika sudah paham yang ini, maka kita coba buat simulasinya ya. Kita buat file baru. Kita buat dulu namanya template ya. Ini template
kasket 2 grup. Kita ganti fontnya biar agak besar dan warnanya masuk ke warna biru. Ini ya, kita buat dulu template-nya. Kita cari double acting cylinder. Ini dia double acting cylinder. Ini kalau kurang besar kita perbesar ya, dengan cara tekan Ctrl di mouse di keyboard dan kita mainkan scrollnya. Ini dia, ini double acting cylinder. Kemudian kita cari one way flow control. Ada yang sudah ketemu di mana one way flow controlnya? Ini dia ya. Ini kita berdirikan. Kita pasang metode meter out. Maka ini kita putar ke arah 270. Ini ya, lihat ya, panahnya ke bawah ya. Panah one way flow controlnya kita taruh di belakang dan juga di depan. Ini kita copy paste aja. Ini kita klik kanan copy dan kita klik kanan paste. Lalu kita pakai katup 5/2. Kita double klik di ujung sebelah kiri, kita pakai simbol angin yang ini ya, 3 garis putus-putus. Yang sebelah kanan juga sama, 3 garis putus-putus. Lalu oke. Kemudian kita kasih compress air supply. Kita kasih di kaki 1. Nah, untuk kaki exhaust di 3 dan 5 itu kita double klik, kita pakai yang ini ya. Ini artinya ada silencer. Kemudian kita hubungkan ya garisnya ke one way flow control, atur biar rapi. Kemudian kita kasih label. Ini untuk A+. Kita kasih huruf yang agak besar, 14 ya. A+. Kita copy paste. Kita kasih nama Amin. Jadi kalau kita kasih sinyal di sebelah kiri, dia akan A+ atau A maju. Kalau kita kasih sinyal di sebelah kanan, dia akan Amin atau A mundur. Kemudian kita kasih roller di sini ya, ruler. Caranya kita double klik di double acting cylinder, kita edit label. Di sini kita kasih sensor A0 di posisi 0 mm dan A1 di posisi 100 mm. Kalau oke, nah muncul dia ya rollernya. Nah, karena kita pakai 2 silinder, maka ini kita copy paste. Letakkan di sini ya. Ini kita edit, ini B+, ini B-, yang ini juga kita double klik, kita ganti ya. Kita ganti namanya B0 dan B1. Oke, kalau sudah, maka kita buat yang bagian bawah. Untuk yang kasketnya, kita pakai katup 5/2. Kemudian kita, ini nggak usah, nanti kita copy paste aja yang ini ya. Copy paste. Ini untuk 5/2 kasket. Kemudian kita letakkan 3/2. Ini untuk sensor-sensornya. Kita double klik. Ini kita kasih
roller, berarti kita pilih mechanical, kita pasang yang roller, dan yang bagian kanannya kita klik spring return. Kemudian ini kita hubungkan garisnya, ini kita copy paste, kita double klik, kita ganti ujung mekanikalnya dengan kosong, dan kita klik manually, kita ganti dengan push button. Kemudian kaki 1 kita hubungkan ke kaki 2, dan kaki 3-nya kita double klik, kita ganti dengan exhaust. Kemudian ini kita copy juga, kita paste, kita letakkan di sebelah kanan, kemudian kita kasih teks, yang ini to S1, kita copy paste, ini to S2. Kemudian kita kasih manometer, ini untuk S1 dan S2, penanda aja ini. Dan kita kasih teks, kita double klik, kita tulis S1 spasi S2, kemudian kita buat garisnya ya, S2 ke I2, S1 ke kaki 4. Kemudian yang push button ini ke S2. Yang kaki 2 ini, kaki 1 ini ke S1. Kita rapikan. Kita lanjut lagi. Ini kita select ya, jadi abu-abu. Kemudian kita copy, Ctrl C, kemudian kita pastekan, kita pindahkan ke sini, kita pakai ini aja ya, kita pindahkan garis yang titik itu ya, kita select, kemudian kita pakai tanda panah di keyboard, kita pindahkan sini ya, kita pastekan lagi, kita buat ya titik duanya, titiknya tuh ya ada 2 biji. Yang ini kita geser sedikit. Setelah itu kita hubungkan titik ini ke garis S2. Salah ya, kita geser lagi, kita klik, kita hubungkan ke garisnya seperti yang rapi ya. Dan untuk titik ini juga sama, hubungkan ke garis dan kita rapikan. Sekarang kita rapikan ya, kita agak perkecil biar rapi dan juga tidak makan banyak tempat ya. Oke, ini adalah template untuk kasket dengan 2 grup. Ini kita simpan karena
akan kita gunakan di banyak kesempatan ya. Kita simpan. Ini kita kasih nama template kasket 2 signal. Nah, sudah jadi kasket. Ini kita copy paste ya. Pengen nyimpan ini kan akan dipakai di kemudian hari, maka kita buat file baru lagi. Kita pastekan di sini. Kita simpan dulu ya. Simpan dengan gerakan yang sama ini. A plus, B plus, B min, A min. Sekarang kita ikutin yang ini. Kita buat teks, ini kita copy paste aja ya. Kita kasih nama gerakannya A plus, B plus, B min, A min. Ini kita hapus. Kemudian untuk yang to S2 ini kita isi sensor B1. Kemudian yang to S1 push button dan A0. Ini push buttonnya. Kita paste. Kita kasih sini namanya push button PB. Ini PB-nya, maka yang ini kita double klik di sini. Kita isi A0. Tadi PB dan A0. Kemudian yang A plus kan atasnya nggak ada kepala panah, maka sinyal A plus itu kita ambil dari grupnya, yaitu grup S1. Ini ke grup S1. Kemudian yang B plus dia harus lewatin sensor A1. Maka yang ini kita copy, paste, kita taruh di sini, kita hubungkan ke B plus. Yang ini ke S1. Lihat ya jalur S1. Yang atas, garis atas S1, garis bawah S2. Kemudian kita kasih namanya A1. Kemudian yang B min kan atasnya nggak ada kepala panah, berarti dia ambilnya langsung dari sinyalnya, yaitu sinyal S2. Ini kita hubungkan ke S2. Dan yang A min dia harus lewat sensor B0. Maka ini kita copy paste. Kita taruhkan dia di sini ya. Di A min. Dan ini ke S2. Dan nama sensornya adalah B0. Jika sudah, ini kita pelankan ke 50%. Double klik, kita ganti angka 50 ya. Jika sudah, kita play. Oh, ini masih ada yang terbuka, belum dikasih supply. Kasih supply untuk yang di sini. Yang kaki 3 ini kita kasih ya exhaust, kasih exhaust. Oke, play. Sudah, kita tekan push button. A maju, B maju, B mundur, A mundur. Nah, itu untuk yang gerakan A plus, B min, dan A min.
Ini kita stop, kita save. Nah, sekarang kita buat untuk yang A plus, A min, B min, B plus. Nah, ini kita copy paste yang template cascade 2 grup tadi. Kita akan buat template cascade 3 grup. Kita klik new, kita pastekan. Ini kita ganti ke 3 grup. Kemudian yang ininya kita tambahkan satu lagi ya, ini kita turunkan. Ini kita tambah, kita copy, kita paste. Yang 4 ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Bukan lagi garisnya. Ini kaki 4 kita hubungkan ke kaki 1. Kemudian yang kaki ini kita copy paste dulu ya. Kita select ini, copy, paste. Kita rapikan. Ini kita copy juga, lalu paste. Kita geser pakai tanda panah di keyboard. Nah, yang ini kita double klik, kita tambah spasi S3, dan kita hubungkan garisnya. Yang ini kita hubungkan ke S3, yang kaki 4 ke S1, kaki 2 ke S2, kaki 2 yang bawah ini kita hubungkan ke S3. Kita rapikan garisnya. Yang ini kita copy, kita paste, kita geser. Ini untuk sinyal ke sini ya. Kemudian yang kaki ini, yang kabel ini ke S2. Yang ini ke S3. Ini kita hubungkan ke S3. Sudah jadi untuk template S3. Tinggal kita rapikan aja ya. Nah, ini belum nih. Ini ke S1. Ini kita copy. Ini tuh S2. Yang ini tuh S3. Oke. Ke S1, ke S3, ke S2. Template untuk cascade 3 grup. Ini kita simpan. Template cascade 3 sinyal.
Ini terus kemudian kita select all, Ctrl A ya di keyboard, kemudian kita copy, kita buat file baru, kita paste, kemudian kita simpan sebagai gerakan yang ini ya, A plus, A min, B min, B plus. Dan kita isi nih. Yang ini tuh S2, ini tuh S3, ini tuh S1. Yang tuh S1 isinya push button plus B1, maka yang ini kita double klik, ini B1. Kemudian yang tuh S2 isinya A1, ini tuh S2, ini A1. Tuh S3 B0. Dan yang atas, yang A plus kan tidak ada panah ya atasnya, maka dia tarik sinyal dari grupnya yaitu grup S1. Kemudian yang A min juga sama, atasnya tidak ada panah, maka dia ambil sinyal dari grupnya yaitu grup S2. A min ke S2. Kemudian yang B plus, yang B min itu dia harus melewati sensor A0 ya, berikut ini kita copy, kita paste untuk ke B min. Ini B min, kemudian supply-nya ke S2, sensornya kita ganti ke A0. Kemudian yang terakhir B plus, karena atasnya nggak ada panah, maka dia langsung dari sumbernya itu S3. Oke, sudah jadi ya, kita play. Ini kita ganti dulu ke 50. Kalau sudah kita play. Oh ya, kayak tadi lagi ya, ini masih ada yang kurang untuk exhaust ini, kita ganti ke exhaust. Dan yang ini kita kasih supply. Oke, sudah. Oke, kita play. Dia awalnya bergerak dulu ya, karena sini ada min. Jadi kalau suatu silinder ada yang minnya dulu, maka nanti dia ketika hidup pertama kali dia ada gerakan tertentu ya. Nah, setelah itu baru kita bisa tekan push buttonnya. Kita tekan push button, A plus, A min, B min, B plus. Nah, sudah jadi. Untuk soal ini kita ganti namanya ya, A plus, A min, B min, B plus. Kita play lagi, tekan push button. Kita lihat di sininya ya, anginnya tuh pindah-pindah. Sekarang kan anginnya di S3, kemudian ke S1, S2, dan S3. Jadi anginnya, untuk menghindari konflik, anginnya kita ganti-gantian ya. Oke, cukup sekian teorinya. Silahkan masuk ke sesi praktikum. Oke, selamat pagi semuanya.